Ketika manusia masih hidup dalam kedamaian, monolit hitam mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di berbagai penjuru dunia. Bersamaan dengan kemunculan monolit tersebut, sebuah penghalang terbentuk dan seberkas cahaya ungu melesat tinggi ke langit, menandakan dimulainya bencana yang akan mengubah dunia manusia. Dari balik penghalang itu, monster yang dikenal sebagai Disaster Beast mulai menyerbu, dan makhluk dari berbagai jenis pun mengamuk menyerang manusia tanpa ampun. Di tengah kekacauan yang melanda jalanan, seorang ayah berteriak kepada putranya agar segera berlari dan menyelamatkan diri. Orang-orang berhamburan ke segala arah demi bertahan hidup, hingga sebuah monster dengan tubuh yang diselimuti api biru tiba-tiba menoleh ke arah bocah kecil tersebut. Tanpa memberi kesempatan untuk melarikan diri, monster itu langsung melancarkan semburan api ke arahnya bersama sang ibu. Perempuan itu pun segera mengorbankan dirinya untuk melindungi putranya. Dan dengan sisa kekuatannya, ia hanya sempat menyuruh anak tersebut untuk segera pergi. Namun sebelum bocah itu sempat melakukan apapun, pemandangan mengerikan tersebut perlahan menghilang dan MC bernama Itsuki tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya setelah seseorang memanggil namanya. Seorang gadis yang berada di dekatnya langsung menanyakan apa yang terjadi. Tetapi meski Itsuki menjawab tidak ada apa-apa, gadis tersebut masih terus memperhatikannya dengan tatapan curiga. Hingga ia pun menyadari ada air mata yang membasahi wajah Itsuki dan kembali bertanya, mengapa Itsuki sampai menangis. Di saat percakapan itu berlangsung, seorang teman datang menghampiri mereka dan mengalihkan perhatian, sambil menunjuk seorang guru yang berdiri di depan mereka yang menggunakan pakaian yang terlihat sangat aneh. Sang guru pun mulai menjelaskan tentang para Awaken dan perang besar yang pernah terjadi 10 tahun lalu. Hingga temannya tersebut mempertanyakan mengapa Itsuki tidak mengenal Komandan Mendo Izumi. Dan dari sanalah mereka mengetahui bahwa Komandan Mendo Izumi merupakan Awaken pertama dalam sejarah sekaligus sosok terkuat yang pernah ada. Bahkan pahlawan umat manusia bernama Jin Taewa adalah salah satu muridnya. Penjelasan itu kemudian berlanjut pada cara seseorang dapat membangkitkan kekuatannya. Sang guru mengungkapkan orang biasa bisa menjadi Awaken hanya dengan menyentuh sebuah monolit, dan seluruh siswa yang berada di sana akan menjalani proses tersebut agar mereka dapat ikut bertarung dalam perang melawan para monster. Setelah penjelasan itu selesai, sebuah monolit raksasa perlahan muncul dari lantai arena dan langsung membuat para siswa bersorak kegirangan. Karena akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan kekuatan masing-masing. Sahabat Itsuki bahkan langsung menyenggolnya dengan penuh semangat, hingga pemuda itu menatap tajam ke monolit di hadapannya sambil mengatakan, akhirnya momen yang selama ini ia nantikan telah tiba. Saat barisan mulai terbentuk, seorang teman sekelas menarik Itsuki agar tidak tertinggal. Namun gadis berambut merah muda yang memperhatikannya dari dekat justru melihat sesuatu yang berbeda dari ekspresinya. Awalnya wajah pemuda itu tampak muram, tetapi kemudian matanya perlahan bersinar merah ketika ia kembali menatap monolit tersebut sembari berkata, akhirnya hari ini datang juga. Satu persatu siswa mulai maju dan menyentuh monolit tersebut, namun tidak terjadi apapun ketika peserta pertama mencobanya. Hasil itu langsung membuat siswa lain kecewa, karena orang yang gagal tadi ternyata dikenal sebagai salah satu atlet unggulan sekolah. Bahkan meski antrian tetap berjalan dan semakin banyak siswa mencoba membangkitkan kekuatan mereka, tetap saja tidak ada seorang pun yang berhasil. Hingga rasa cemas pun mulai menyebar di antara para siswa, mereka khawatir takkan ada satupun siswa dari sekolah tersebut yang berhasil menjadi Awaken. Dan sampailah ketika nama Hikaru Oishi dipanggil petugas untuk pengujian berikutnya, ketegangan seketika meningkat karena pemuda itu dikenal sebagai seorang perundung. Sehingga jika dia sampai berhasil Awaken, semua orang tahu masalah baru mungkin akan muncul. Saat Hikaru menyentuh permukaan monolit, kilatan petir biru dalam jumlah besar langsung menyelimuti tubuhnya, disertai kemunculan window status yang menampilkan kelas elementalis dengan total 12 poin. Melihat hasil tersebut, asisten komandan langsung terkejut dan mengatakan bahwa nilai yang seharusnya muncul hanya 5, tetapi Hikaru justru berhasil mencapai angka 12. Hikaru sontak langsung membanggakan dirinya di hadapan sang komandan karena mengira dirinya telah menjadi orang pertama yang berhasil bangkit pada hari itu. Namun, sebelum ia sempat menikmati perhatian tersebut, seseorang tiba-tiba menarik bahunya dan memaksanya menjauh dari monolit. Hikaru langsung berbalik dengan wajah penuh amarah dan berteriak agar orang tersebut melepaskan tangannya, bahkan menantang siapapun yang berani mengganggunya untuk bersiap dihajar. Kerumunan pun segera mengenali sosok yang telah memotong antrian tersebut sebagai Itsuki, hingga sebagian siswa langsung mengira pemuda itu pasti akan mendapatkan masalah besar. Namun, wanita berambut biru yang berada tidak jauh dari sana justru merasakan sesuatu yang berbeda. Dari tubuh Itsuki terpancar amarah yang begitu kuat hingga membuatnya sadar, tampaknya pemuda itu datang dengan tujuan yang jauh berbeda dari peserta lainnya. Tanpa mempedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya, Itsuki kemudian meletakkan tangannya di atas monolit tersebut. Dan pada saat itulah, ingatan tentang monster-monster yang telah menghancurkan hidupnya kembali memenuhi pikiran Itsuki, membawa kebencian yang selama bertahun-tahun tidak pernah bisa ia lupakan.
Melihat tekad yang terpancar dari pemuda tersebut, Komandan Mendo Izumi langsung menyadari bahwa sesuatu tentang Itsuki berbeda dari peserta lainnya. Hingga dalam sekejap, sebuah entitas biru raksasa muncul tepat di belakang tubuhnya. Kemudian energi dalam jumlah besar mulai mengalir keluar dari monolit, menyelimuti tubuh Itsuki sepenuhnya. Gelombang energi yang dilepaskan bahkan meluas hingga memenuhi seluruh arena, membuat para siswa tercengang ketika energi itu membentuk sebuah bunga lotus raksasa yang membentang hingga ratusan kaki. Di tengah fenomena itu, sahabat Itsuki langsung bersorak kegirangan karena akhirnya pemuda tersebut berhasil membangkitkan kekuatannya. Sementara ketika sang asisten menjelaskan bahwa fenomena sebesar ini hanya mungkin terjadi pada kelas paling langka, yaitu Order Breaker. Hikaru justru terlihat semakin tidak senang. Namun Itsuki sendiri sudah tidak lagi memperhatikan keadaan di sekelilingnya karena kesadarannya telah masuk ke dalam alam pikirannya sendiri. Di sana, ia mendapati dirinya duduk di tengah bunga lotus biru yang bercahaya dan tersusun dari energi, sebelum sebuah layar muncul di hadapannya untuk menampilkan kelas serta skill peringkat Z bernama Overmimesis. Dan ketika Itsuki memeriksa seluruh statistiknya yang justru menunjukkan angka 0, pemandangan tersebut sempat membuatnya kecewa. Tetapi segera setelah bakat tingkat spesial bernama Nirvana tiba-tiba aktif, dan seluruh statistiknya melonjak hingga mencapai angka 800. Itsuki pun langsung tersenyum penuh keyakinan, karena akhirnya ia memiliki kekuatan yang selama ini dibutuhkannya untuk memusnahkan para monster. Di sisi lain, semua orang terpaksa menutup mata karena cahaya yang memenuhi arena masih begitu terang. Hingga ketika sinar yang menyilaukan itu perlahan mulai mereda, siluet tubuh Itsuki akhirnya kembali terlihat berdiri di depan monolit. Hikaru Oishi hanya mampu menatap dengan wajah tidak percaya saat melihat apa yang baru saja terjadi. Sementara wanita berambut biru pun ikut terkejut ketika ia mengetahui bahwa seorang pemula bisa memiliki statistik setinggi itu. Setelah melihat hasil kebangkitan tersebut, Komandan Izumi akhirnya memberikan penilaian yang membuat seluruh arena terdiam. Itsuki adalah Awaken terkuat sepanjang sejarah. Layar status yang muncul di hadapan Itsuki menampilkan seluruh statnya berada di angka 200. Hingga kerumunan yang melihat hasil tersebut langsung bersorak merayakan pencapaian bersejarah itu. Namun di tengah kegembiraan tersebut, Hikaru justru murka karena merasa kejayaan yang seharusnya menjadi miliknya telah direbut oleh Itsuki. Dengan amarahnya yang semakin memuncak, Hikaru langsung melepaskan kilatan petir yang menyambar di sekelilingnya untuk menyerang Itsuki dengan skill Silver Snake. Tapi begitu serangan itu melesat mendekat, kemampuan analisis Overmimesis Itsuki juga langsung aktif dan membaca skill milik Hikaru dalam waktu singkat. Sambaran petir pun menghantam lantai dengan keras. Namun ketika debu mulai berhamburan, ternyata sosok Itsuki sudah tidak berada di tempatnya. Para siswa sontak kebingungan karena pemuda itu menghilang begitu saja. Hingga beberapa saat kemudian, Itsuki pun muncul tepat di belakang Hikaru dan langsung mencengkeram kepalanya. Sambil mendekatkan wajahnya, Itsuki berbisik Hikaru masih beruntung karena dirinya hanyalah manusia. Sebab kalau Hikaru adalah Disaster Beast, Itsuki pasti akan membunuhnya berulang kali. Setelah melepaskan cengkeramannya, Itsuki melangkah mundur dan membiarkan Hikaru jatuh tak berdaya ke tanah. Sementara Itsuki sendiri kembali fokus pada hasil analisisnya yang begitu cepat, dan ia pun mulai menyadari alasan proses tersebut bisa berlangsung singkat karena skill Silver Snake milik lawan ternyata hanya berada di peringkat C. Kemudian tidak berselang lama saat analisis sudah mencapai 100%, akhirnya sebuah skill baru bernama Thunder Wave Frenzy langsung diperolehnya. Tubuh Itsuki kembali memancarkan cahaya, membuat teman-temannya yang melihatnya mulai heboh. Hingga salah seorang dari mereka bahkan bercanda bahwa dirinya beruntung memakai kacamata. Lalu dari sanalah Itsuki mulai memahami pola kemampuan tersebut. Setiap kali proses analisis selesai, kesadarannya akan kembali dibawa ke ruang batin yang sebelumnya ia lihat di dalam bunga lotus biru. Di sana layar sistem menampilkan detail skill yang baru saja diperolehnya, sekaligus menunjukkan bahwa seluruh statistiknya kembali bertambah 10 poin. Begitu kembali ke dunia nyata, Itsuki langsung menatap tajam ke arah Hikaru yang masih gemetar di tanah. Si perundung itu bahkan tidak mampu memahami bagaimana Itsuki bisa menyalin skill miliknya. Sementara beberapa siswa lain mulai menyadari bahwa petir yang dikeluarkan Itsuki justru jauh lebih kuat daripada milik Hikaru. Itsuki pun ikut terkejut ketika melihat statistiknya kembali meningkat, hingga total keseluruhannya kini mencapai 840 poin. Namun sebelum siapapun sempat mencerna apa yang baru saja terjadi, langit tiba-tiba menurunkan hujan deras yang mengguyur seluruh arena. Dan sesaat kemudian, sesuatu terlihat jatuh dari atas di tempat mereka berada, yaitu sebuah monolit hitam raksasa. Melihat situasi yang berubah menjadi berbahaya, Komandan Mendo Izumi langsung membatalkan upacara dan memerintahkan seluruh siswa untuk segera melakukan evakuasi. Karena ia yakin serangan tersebut memang ditujukan kepadanya. Asistennya kemudian juga menyarankan agar mereka ikut mundur karena bertarung bukanlah keahlian mereka. Tetapi sang komandan menolak pergi sebab ia yakin kepanikan justru akan semakin menyebar jika dirinya meninggalkan tempat tersebut. Terlebih lagi bagaimana mungkin ia lari dari sini, sedangkan Itsuki yang baru saja awaken justru masih berdiri di tempatnya tanpa sedikit pun rasa takut.
Saat monolit raksasa itu menghantam lantai arena dengan suara menggelegar, teman Itsuki langsung berteriak agar ia ikut pergi karena Disaster Beast akan segera muncul. Namun Itsuki sama sekali tidak bergerak. Sebaliknya, ia justru menatap tajam ke arah monolit itu dengan penuh kebencian yang selama ini tersimpan dalam dirinya. Itsuki mengatakan kali ini dirinya akan memusnahkan semuanya. Mendengar hal itu, pria bernama Riku dan gadis muda di sampingnya langsung memperingatkan Itsuki agar Itsuki tidak memaksakan diri menghadapi monster tersebut jika tidak mau mati. Namun Itsuki hanya menatap mereka dan meminta untuk mempercayainya, hingga ucapan itu membuat gadis berambut merah muda tersebut tersipu. Riku yang melihat reaksinya langsung menariknya menjauh sambil berteriak agar mereka tidak menyalahkan dirinya jika Itsuki benar-benar mati. Sementara Itsuki sendiri justru hanya tertawa kecil, karena musuh pertamanya setelah menjadi Awaken ternyata adalah monster yang sama dengan yang telah membunuh orang tuanya. Dan baginya, ini adalah momen yang tepat untuk membalas dendam. Layar sistem kemudian muncul di hadapan Itsuki, menampilkan statistik prajurit kerangka dengan total 295 poin. Melihat angka tersebut, Itsuki pun bersiap menguji skill yang baru saja diperolehnya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menyerbu lurus ke arah monster tersebut, hingga benturan keduanya mengguncang arena. Di tengah serangan itu, Itsuki meneriakkan tekadnya yang takkan pernah membiarkan siapapun mati lagi di depan matanya. Lalu tinjunya yang dibalut petir langsung menghantam dada prajurit kerangka tersebut. Dampaknya begitu besar, hingga tubuh monster itu terpental jauh dan hancur berkeping-keping saat menghantam tanah. Sang asisten komandan beserta para siswa yang melihatnya langsung tercengang, mereka tak menyangka Itsuki mampu melemparkan lawannya sampai sejauh itu hanya dengan satu pukulan saja. Namun Komandan Izumi justru segera mengingatkan, meskipun kekuatan prajurit kerangka itu terlihat biasa saja, monster tersebut memiliki dua skill yang sangat merepotkan. Salah satunya adalah skill bonfire, yaitu api yang mampu membakar siapapun yang menyentuhnya menjadi abu. Saat kobaran api biru langsung disemburkan ke arah Itsuki, para rekannya sontak berteriak panik ketika melihat Itsuki terbakar. Sementara Hikaru justru tertawa seperti orang gila karena ia yakin Itsuki pasti akan segera hangus di dalam api tersebut. Namun di balik kobaran api yang membungkus tubuhnya, skill Overmimesis kembali aktif dan mulai menganalisis kekuatan monster itu. Sang asisten komandan yang melihatnya bahkan mengatakan, serangan seperti itu seharusnya mampu menjatuhkan seorang Awaken level 10 sekalipun. Membuat Komandan Izumi mulai meratapi kemungkinan bahwa dunia akan kehilangan seorang jenius yang baru saja muncul sebelum dia sempat mengembangkan potensinya sepenuhnya. Tetapi di tengah rasa terbakar yang menyiksa tubuhnya, Itsuki justru kembali teringat pada kejadian yang selama ini menghantuinya. Ia membayangkan sosok ibunya yang dilahap api biru demi menyelamatkan dirinya, hingga ingatan itu pun telah membuat tekadnya semakin kuat. Dan begitu proses analisis skill mimesis telah mencapai 100%, Itsuki pun mengatakan bahwa monster kerangka itu pasti akan mampus di tangannya. Yang mana setelah bunga lotus biru kembali muncul dan menyelimuti seluruh tubuh Itsuki di tengah kobaran api. Akhirnya sistem mengkonfirmasi bahwa skill baru bernama Black Ice Wall berhasil diperoleh, dan semua statistiknya juga langsung meningkat sebanyak 20%. Kesadaran Itsuki sekali lagi dibawa menuju ruang batin yang berada di dalam bunga lotus tersebut. Seluruh rasa sakit yang ia rasakan sebelumnya telah menghilang, seolah tubuhnya benar-benar kembali ke kondisi sempurna. Sementara di luar, para rekannya langsung bersorak histeris karena tidak percaya Itsuki masih hidup. Bahkan dia berhasil pulih sepenuhnya setelah terkena serangan yang seharusnya membunuhnya. Melihat keajaiban tersebut, sang asisten komandan ikut terkejut dan mulai bertanya-tanya, apakah Itsuki juga memiliki kemampuan penyembuhan? Terlebih lagi mengingat kelas seorang Order Breaker yang dimilikinya masih menjadi misteri, menurutnya Itsuki adalah yang paling spesial dari semua Order Breaker yang pernah ada. Dan dari sanalah, rasa penasaran baru pun muncul di benak semua orang. Jika luka separah itu saja bisa dipulihkan, lalu sebenarnya seberapa jauh batas kemampuan pemulihan Itsuki? Monster kerangka itu kemudian kembali melancarkan serangan api biru kepada Itsuki. Namun di hadapannya, Itsuki justru tetap berdiri santai sambil mulai melapisi seluruh tubuhnya dengan armor es hitam yang mampu menahan panas api itu sepenuhnya. Lalu setelah Itsuki mengalirkan petir hasil salinan sebelumnya ke armor tersebut, saat itu Itsuki juga langsung membentuk sebuah pedang es hitam raksasa dan segera melesat ke arah sang monster sambil mengayunkan tebasan pedangnya. Hingga dalam sekejap, tubuh kerangka itu seketika hancur berkeping-keping sebelum ia sempat melakukan perlawanan sedikit pun. Para siswa yang melihat kecepatan Itsuki hanya mampu tercengang. Bagi mereka, pergerakan pemuda itu terlihat seperti teleportasi karena terlalu cepat untuk diikuti mata. Bahkan sang asisten dan Hikaru yang menyaksikan pertarungan tersebut juga ikut terdiam, seolah masih sulit mempercayai apakah orang yang baru saja menghancurkan monster sekuat itu benar-benar seorang pemula. Sementara ketika armor es perlahan menghilang dari tubuh Itsuki, ia sendiri mulai menyadari betapa fleksibelnya skill tersebut. Baginya ini adalah skill tingkat dewa karena bisa digunakan sekaligus untuk menyerang dan bertahan. Lalu di tengah kekacauan yang masih memenuhi arena, sebuah suara tiba-tiba memanggil nama Itsuki dari kejauhan.
Itsuki pun menoleh dan mendapati Riku yang langsung memeluknya dengan lega setelah memastikan temannya itu baik-baik saja. Tetapi Itsuki justru menanyakan keberadaan Sayo, si gadis berambut merah muda yang tidak berada di sana. Kemudian setelah Riku mengungkapkan bahwa gadis itu tadinya sempat menangis karena terlalu khawatir terhadap Itsuki, Itsuki pun langsung memandang ke arah kerumunan sambil bertanya-tanya, apakah Sayo pergi karena marah melihat dirinya yang mengambil resiko besar dalam pertarungan tadi? Sementara, ketika wanita yang bernama Choha ini masih sulit mempercayai bahwa seorang pemula seperti Itsuki mampu mengalahkan monster kerangka yang bahkan bisa membuat Awakener level 100 kesulitan, Komandan Mendo Izumi segera memerintahkan Choha untuk membantu membereskan kekacauan yang terjadi di sini, dan ia juga ingin Choha menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa dirinya akan membawa pemuda itu. Riku yang masih berada di samping Itsuki kemudian mengatakan tidak mungkin Sayo marah karena Itsuki telah menang. Jadi kemungkinan dia pergi untuk menyentuh monolit karena takut tertinggal dari Itsuki. Namun sebelum Itsuki sempat menanggapi, sebuah suara tiba-tiba memanggil namanya dari belakang. Panggilan itu membuat Itsuki langsung terdiam dan berbalik, hingga tatapannya bertemu dengan Komandan Mendo Izumi yang kini berdiri tidak jauh darinya dengan ekspresi serius. Para siswa yang melihat pertemuan tersebut dari kejauhan mulai berbisik dan berspekulasi, apakah sang komandan berniat melatih Itsuki secara langsung. Tapi, meskipun sebagian besar menganggap hal tersebut mustahil, Riku justru merasa semakin canggung melihat ketegangan di antara keduanya. Setelah Riku menjauh, Komandan Izumi pun berjalan mendekati Itsuki dan mengatakan dengan suara tegas bahwa pemuda itu cukup istimewa. Namun berhubung Itsuki masih sedikit kebingungan dengan situasi ini, Mendo Izumi kemudian menjelaskan bahwa dirinya bisa merasakan sesuatu yang sangat kuat dari dalam diri Itsuki. Hati pemuda itu dipenuhi amarah dan kebencian yang begitu dalam, sampai-sampai sulit untuk tidak menyadarinya. Karena itulah, Izumi ingin mengetahui alasan dibalik perasaan gelap yang selama ini dibawa Itsuki. Pertanyaan tersebut sontak membuat Itsuki terdiam sejenak, sebelum akhirnya ia mengungkapkan bahwa semuanya bermula 10 tahun lalu, ketika kedua orang tuanya tewas dalam serangan Disaster Beast. 10 tahun yang lalu, dirinya yang masih kecil hanya mampu menangis ketakutan saat kekacauan melanda, sementara kedua orang tuanya harus mati karena berusaha melindunginya dari serangan monster. Nyawanya sendiri bahkan hampir ikut terenggut dalam insiden tersebut, sampai akhirnya seorang Awakener datang menyelamatkannya. Tepat di depan matanya, ia menyaksikan bagaimana ibunya mati dengan meninggalkan satu pesan terakhir, meminta Itsuki untuk terus melangkah maju dan menjalani hidupnya sendiri. Itsuki hanya mampu meratapi kematian ibunya dengan putus asa, tanpa tahu harus berbuat apa ketika kedua orang tuanya pergi untuk selamanya. Dan sejak saat itulah, rasa bersalah yang awalnya hanya membuatnya terluka seketika berubah menjadi amarah yang semakin besar, sampai akhirnya kebencian tersebut memenuhi seluruh dirinya. Hingga ketika ia kembali melihat makhluk yang menjadi sumber dari segala penderitaan itu, mata Itsuki pun perlahan berubah merah saat ia bersumpah. Suatu hari nanti dirinya pasti akan membalas mereka dan membunuh semua Disaster Beast. Saat melihat air mata yang masih jatuh meski hati pemuda itu dipenuhi kebencian, Mendo Izumi justru bertanya mengapa Itsuki masih bisa menangis. Lalu setelah Itsuki menjelaskan bahwa sejak tragedi tersebut terjadi, hanya mata kanannya yang terus menangis. Baginya air mata itu menjadi pengingat agar kebencian terhadap para monster tidak pernah terlupakan. Dari jawaban tersebut, Mendo Izumi kemudian menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia mengundang Itsuki untuk menjadi muridnya sekaligus bergabung dengan Savior League, yaitu sebuah organisasi global yang berisi para Awakener terkuat dan bertugas bertarung melawan para Beast. Mendo Izumi kemudian juga melanjutkan, setiap anggota yang disebut Savior akan mendapatkan pelatihan khusus serta berbagai hadiah besar setiap bulan. Namun, semua fasilitas tersebut tentu memiliki harga yang harus dibayar, sebab para Savior harus bertarung di garis depan demi melindungi seluruh umat manusia. Itsuki yang menganggap semua hadiah dan sumber daya tersebut tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan tujuan yang selama ini ia kejar. Akhirnya ia pun mengepalkan tangannya dengan tatapan penuh tekad, sambil menyatakan bahwa dirinya ingin menjadi seorang Savior agar bisa bertarung langsung di garis depan. Setelah mendengar tekad tersebut, Mendo Izumi langsung menjelaskan syarat yang harus dipenuhi Itsuki untuk mencapai posisi itu, di mana ia harus masuk ke dalam 100 besar pada turnamen yang akan diikuti oleh lebih dari 10.000 peserta. Lalu begitu Itsuki menanyakan berapa poin tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah, Mendo Izumi segera menjelaskan bahwa rekor tertinggi yang pernah tercatat mencapai 115.000 poin, sebuah pencapaian yang dibuat oleh Jin Taewa pada 11 tahun lalu. Nama tersebut langsung dikenali Itsuki. Jin Taewa adalah sosok yang dikenal sebagai cahaya umat manusia, sekaligus Awakener terkuat sepanjang masa. Tapi meskipun Mendo Izumi buru-buru mengingatkan, jika Itsuki membandingkan dirinya dengan legenda seperti Taewa merupakan tindakan yang bodoh. Menurutnya Itsuki tetap memiliki potensi untuk berdiri sejajar dengan sang legenda tersebut suatu hari nanti. Pernyataan itulah yang membuat tatapan Itsuki semakin mantap. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak berniat hanya berdiri sejajar dengan Jin Taewa, melainkan ia pasti akan melampauinya.
Kilatan keterkejutan sekaligus ketertarikan seketika muncul di mata Mendo Izumi setelah mendengarnya. Karena pernyataan Itsuki tersebut seolah mengingatkannya pada sosok Teiwa di masa lalu, ketika dia pernah merenungkan soal matahari baru yang harus terbit jika umat manusia ingin memenangkan perang melawan para beast. Dan kini, setelah melihat pemuda yang berdiri di hadapannya, Mendo Izumi merasa bahwa matahari yang selama ini dinantikan akhirnya telah muncul. Tak lama kemudian, Mendo Izumi telah membawa Itsuki menuju sebuah tempat yang berbeda. Mendo Izumi menjelaskan, monumen batu tersebut berfungsi sebagai gerbang menuju dunia para disaster beast. Karena itulah jika mereka hanya membunuh beast yang keluar dari sana tanpa menghancurkan monolitnya, disaster beast yang lain akan terus berdatangan. Bangunan yang mengelilingi monumen itu sendiri dibuat untuk mengisolasi portal, sekaligus menjadi fasilitas pelatihan bagi para Awakener. Penjelasan tersebut membuat Itsuki menyadari fungsi tempat itu, dan ia pun bertanya apakah bangunan tersebut memang merupakan fasilitas pelatihan. Mendo Izumi pun membenarkannya, lalu memperkenalkan tempat tersebut sebagai sebuah stage. Namun, nama stage itu ternyata disertai peringatan yang cukup serius. Beast yang berada di dalamnya jauh lebih kuat, hingga tempat tersebut dikenal sebagai kuburan bagi para pemula. Bahkan bagi Jin Teiwa yang saat itu masih pemula, dia membutuhkan waktu 3 menit 14 detik untuk menyelesaikan stage tersebut. Mengingat Itsuki sebelumnya berani mengatakan akan melampaui sang legenda, Mendo Izumi pun berniat untuk menjadikan rekor itu sebagai tantangan bagi Itsuki. Ia meminta Itsuki menyelesaikan seluruh stage dalam waktu kurang dari 3 menit. Dan jika Itsuki berhasil menyelesaikan tantangan tersebut, maka ia akan secara resmi menjadikan Itsuki sebagai muridnya. Dengan tawaran itu, keduanya pun langsung memasuki gedung. Beberapa orang yang mengenali sang komandan kemudian mulai bertanya-tanya, siapa seorang pemula yang sedang berjalan bersamanya. Sementara Itsuki yang melihat reaksi mereka justru penasaran, apakah Mendo Izumi memang seterkenal itu? Lalu begitu perhatian Itsuki tertuju ke layar yang menampilkan informasi mengenai stage tersebut, dan level beast di dalamnya ternyata mencapai tingkat 10. Hal itu membuat Itsuki semakin penasaran, sebenarnya seberapa kuat monster dengan level setinggi itu. Namun belum sempat ia menemukan jawabannya, kerumunan orang di sana justru mulai berspekulasi apakah sang pemula itu berencana memasuki stage. Bahkan beberapa di antaranya tampak meremehkan Itsuki, dan mengira pemuda itu hanya ingin menggoda mbak resepsionis dengan wajah tampannya. Itsuki pun hanya membiarkan komentar tersebut berlalu begitu saja, lalu ia langsung mendatangi meja resepsionis untuk menyampaikan bahwa dirinya ingin memasuki stage. Awalnya resepsionis itu masih melayaninya dengan baik saat ia bertanya berapa orang yang akan masuk bersamanya. Tetapi begitu Itsuki menjawab bahwa dirinya akan masuk sendirian, jawaban tersebut sontak membuat resepsionis terdiam sesaat karena tidak percaya, membuatnya mulai merasa kesal dan mengira pemuda itu hanya sedang mencoba menggodanya. Terlebih lagi meskipun stage tersebut hanya imitasi, tetap saja itu adalah tempat berbahaya yang bisa membuat pemula seperti Itsuki terluka atau bahkan bisa mati. Namun sebelum kesalahpahaman semakin jauh, Itsuki segera mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki minat terhadap wanita tersebut. Ia datang ke sana hanya untuk bertarung. Tetapi sayangnya, ternyata jawaban tegas itu malah membuat mbak resepsionis semakin salah paham. Ia mengira Itsuki sedang jual mahal demi menjaga harga dirinya, sehingga wanita itu justru menawarkan nomor teleponnya asalkan Itsuki berhenti dan pergi dari sana. Kali ini Itsuki benar-benar kehilangan kesabaran. Ia menatap tajam ke arah wanita itu dan memintanya agar tidak membuat dirinya mengulangi perkataannya lagi, karena ia sama sekali tidak menginginkan nomor tersebut. Dan alhasil, tatapan Itsuki akhirnya membuat resepsionis itu menyerah. Lalu ia langsung memberikan gelang akses sambil memperingatkan bahwa dirinya tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi setelah Itsuki memasuki stage. Begitu gelang tersebut berpindah ke tangan Itsuki, komentar dari kerumunan kembali terdengar. Mereka menganggapnya bodoh karena pemula dengan level 0 yang ingin memasuki stage level 10 sama saja dengan mencari kematian. Bahkan meskipun ada kemungkinan jika Itsuki punya bakat spesial yang membuatnya berani masuk ke tempat berbahaya seperti itu. Seorang pria langsung membantah dugaan tersebut dan mengatakan, tidak peduli sekuat apapun bakat seseorang, level tetap jauh lebih penting daripada kemampuan lainnya. Tetapi Itsuki sama sekali tidak mempedulikan perdebatan itu. Dengan gelang yang sudah terpasang di pergelangan tangannya, ia pun terus berjalan menuju gerbang dan mengarahkannya ke alat pemindai. Hingga setelah layar di hadapannya mengkonfirmasi bahwa Awakener Itsuki Tenma telah mendapatkan akses untuk memasuki stage. Itsuki pun segera bersiap untuk memasuki stage itu, sambil mengingat tantangan dari Mendo Izumi yang hanya memberinya waktu kurang dari 3 menit untuk menyelesaikan semuanya. Sesampainya di dalam stage, kemunculan Itsuki langsung dihadang oleh seekor monster Kodama level 4 yang menerjang ke arahnya. Namun Itsuki bahkan tidak memberinya kesempatan untuk melancarkan serangan, karena ia sudah lebih dulu menghajar monster itu menggunakan kapak es yang tercipta di tangannya. Lalu ketika Itsuki tersenyum dan mengatakan bahwa kapak adalah senjata yang tepat untuk menebang pohon seperti monster itu. Kini monster-monster kayu yang lain juga mulai bermunculan, bersiap menyerang Itsuki secara bersamaan. Sementara itu di sisi luar stage, Choha masih belum memahami keputusan Mendo Izumi. Ia bertanya mengapa sang komandan justru menempatkan Itsuki di stage tersebut,
Padahal tersedia arena lain yang memang diperuntukkan bagi para pemula. Sang komandan kemudian menjelaskan, jika Itsuki benar-benar ingin melampaui Jinteiwa, dia tidak bisa terus berlatih di tempat yang berada dalam batas kemampuan seorang manusia. Karena itulah ia harus mampu melampaui batas kemanusiaannya sendiri. Pernyataan tersebut langsung membuat Choha teringat pada sosok Jinteiwa yang pernah memusnahkan Beast level 97. Namun yang paling membekas bukanlah kekuatan yang diperlihatkannya saat itu, melainkan tatapan Jinteiwa yang dingin dan sunyi ketika dia melakukannya, seolah menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi berada di ranah manusia. Mendo Izumi yang mendengarnya kembali mengalihkan pembicaraan tentang Itsuki. Ia mengatakan, pemuda itu memiliki potensi untuk menyaingi Jinteiwa. Tetapi saat ini, Itsuki masih seperti berlian yang belum diasah. Menurutnya jika Jinteiwa adalah dewa penyelamat umat manusia, maka Itsuki justru merupakan kebalikannya, yaitu seorang iblis yang dilahirkan dari kebencian. Dan seolah membuktikan perkataan itu, kebencian mendalam kembali terpancar dari mata merah Itsuki. Ia yang menyadari para beast di hadapannya masih belum mampu memaksa overmimesis diaktifkan. Itsuki terus menyerang para monster yang menghadang jalannya, hingga menghancurkan tubuh kayu mereka jadi berkeping-keping. Untuk sejenak, Itsuki sempat ragu apakah beast level 10 memang benar selemah ini. Namun tepat ketika ia menyadari bahwa semuanya tidak mungkin semudah itu, tiba-tiba sistem mendeteksi adanya skill regeneration dan langsung mengaktifkan overmimesis. Lalu pada saat yang sama, monster yang sebelumnya telah terbelah menjadi dua, kini mulai bangkit kembali, di mana kedua bagian tubuhnya perlahan menyatu, dan makhluk itu telah pulih sepenuhnya hanya dalam waktu singkat. Melihat perubahan tersebut, Itsuki langsung mengubah cara bertarungnya. Black Ice Wall seketika muncul sebagai perlindungan. Kemudian bilah es tajam kembali terbentuk di sepanjang lengannya saat ia kembali melesat untuk menyerang monster itu dengan rentetan tebasan, tanpa memberi lawannya sedikit pun kesempatan untuk memulihkan diri. Sementara ketika progres analisis perlahan bergerak naik hingga 17%, Itsuki juga terus melancarkan serangan demi serangan menggunakan pedang es miliknya, hingga tubuh monster kayu itu terbelah dua. Namun karena bagi Itsuki pertarungannya masih belum berakhir, dan ia berniat akan terus mencincang tubuh monster itu sampai tidak bisa beregenerasi lagi. Dengan cepat Itsuki juga langsung memotong setiap bagian tubuh monster itu, hingga jadi berkeping-keping. Tapi tanpa disadari Itsuki, tepat setelah ia baru saja mengira sang monster telah dikalahkan, dan ia juga mulai kehabisan mana karena terus-menerus menggunakan Black Ice Wall. Ternyata satu persatu potongan tubuh monster yang berserakan di tanah tiba-tiba kembali bergerak, dan mulai menyusun dirinya lagi tepat di depan mata Itsuki. Serangan demi serangan kembali dilancarkan monster itu, hingga mendesak Itsuki terus menghindar tanpa sempat menyerang balik. Tetapi meskipun situasi ini memang sangat merepotkan, Itsuki mulai menyadari setiap kali lawannya memulihkan diri, kecepatan analisis overmimesis juga ikut meningkat. Awalnya Itsuki sempat berpikir akan menonaktifkan Black Ice Wall untuk menghemat mananya, dan menggunakan Thunder Wave untuk menghindar sambil menjaga jarak sampai proses analisisnya selesai. Namun mengingat strategi itu hanya akan membuatnya kehabisan waktu dari batasan yang telah ditentukan oleh Mendo Izumi. Akhirnya Itsuki memutuskan untuk menggunakan kedua skill tersebut secara bersamaan, agar ia bisa meminimalkan serangan dan memaksa monster itu terus memulihkan diri. Dengan begitu, ia yakin mimesis pasti akan mempersingkat waktu analisisnya. Bahkan meski ia sadar bahwa langkah tersebut sangat berisiko, yang mana jika overmimesis ternyata tidak dapat diaktifkan saat mananya habis, maka dirinya akan mati sebelum analisis selesai. Itsuki tetap melakukannya, sambil terus menghindari rentetan serangan dari monster tersebut. Hingga sampailah ketika progres analisisnya sudah mencapai 85% dan semakin mendekati batas akhir. Itsuki pun mulai mengaliri tubuhnya dengan Thunder Wave dan langsung menembus serangan monster itu untuk menghantam kepalanya dengan satu tebasan pedang es menggunakan seluruh sisa tenaganya. Namun karena mananya benar-benar sudah terkuras habis, sialnya Itsuki tidak sempat menghindar saat monster itu juga langsung menyerang dengan kayu-kayu tajam yang menembus tubuhnya. Tetapi bukannya panik, Itsuki justru memperlihatkan senyum kemenangan karena skill overmimesis ternyata tidak butuh mana untuk diaktifkan. Jadi ketika progres analisis akhirnya telah mencapai 100%, saat itu bunga lotus biru mulai muncul menyelimuti seluruh tubuh Itsuki. Sementara sistem juga menampilkan informasi, analisis self-regeneration telah selesai dan skill Lotus Burst berhasil didapatkan. Kemampuan tersebut memiliki daya ledak yang luar biasa, sekaligus dapat meningkatkan seluruh statistiknya sebesar 20 poin dan menyembuhkan semua luka pada tubuh penggunanya. Bahkan hanya dengan menyatukan kedua telapak tangannya untuk menggunakan skill Lotus Burst tersebut, gelombang energi yang begitu dahsyat seketika meledak dan menghancurkan tubuh raksasa sang monster tanpa tersisa sedikit pun. Lalu tidak berselang lama setelah kepulan asap yang memenuhi area di sekitarnya perlahan menipis, kini Itsuki akhirnya benar-benar memahami kemampuan overmimesis yang ia miliki. Skill overmimesis tidak hanya mampu menganalisis kemampuan musuh secara mendalam, tetapi kemampuan tersebut juga bisa beradaptasi secara ekstrim terhadap berbagai jenis kekuatan lawan. Sehingga penggunanya bisa mempelajari dan menciptakan counter skill, atau bahkan mengcopy skill lawan lalu membuatnya jadi jauh lebih kuat.
Selain itu karena overmimesis juga bisa memulihkan seluruh mana yang telah habis. Maka dengan memiliki skill tingkat dewa seperti itu, membuat Itsuki merasa menyelesaikan setiap stage akan menjadi jauh lebih mudah. Sementara, ketika sebuah batu mana berwarna hijau muncul di hadapannya, menandakan bahwa Itsuki berhasil mengalahkan boss monster di stage tersebut. Suasana di luar stage justru mulai berubah tegang, karena sudah hampir 3 menit semenjak pemuda itu masuk, tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan keluar. Namun tepat di saat kekhawatiran itu mencapai puncaknya, tiba-tiba layar di pintu stage berubah menjadi hijau, menampilkan bahwa rekor baru telah tercapai. Dan pada saat itulah, sosok Awakener pemula yang sebelumnya mereka remehkan, kini perlahan melangkah keluar dari gerbang stage dengan pencapaian rekor baru yang melampaui seorang legenda Jin Tewa. Itsuki berhasil menyelesaikan stage itu hanya dalam waktu 2 menit 14 detik, membuatnya unggul 1 menit lebih cepat dibandingkan dengan rekor Jin Tewa. Lalu karena Itsuki berhasil memenangkan tantangan yang diberikan oleh Komandan Mendo Izumi, akhirnya Itsuki pun telah resmi menjadi murid sang komandan tersebut. Namun keberhasilan ini hanyalah awal dari perjalanan Itsuki, karena semakin kuat dirinya, semakin besar pula bahaya yang akan datang menghampiri.